Konnichiwa minasang. Jumpa lagi bersama Nihongo TV. Di video ini, saya masih akan membahas tentang simulasi soal ujian SSW Keigo Bahasa Indonesia di part 4 atau part final. Total jumlah soalnya semua, ada 45 soal yang kalian semua harus kerjakan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Soal ke-31. Etika profesi perawat lansia di bawah ini adalah A. Mengucapkan salam hormat. B. Mencium tangan. C. Menjaga kerahasiaan. D. Senyum, salam, sapa. Jawabannya adalah C. Menjaga kerahasiaan. Penjelasannya terdapat di modul SSW Bahasa Indonesia, halaman 15, tentang etika profesi staf perawat lansia. Kalian semua harus mempelajari ini karena sering keluar waktu ujian. Soal ke-32. Ada beberapa metode dan alat bantu komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran, kecuali A. Alat bantu dengar. B. Bahasa isyarat. C. Membaca gerak bibir. D. Huruf Braille. Jawabannya adalah D. Huruf Braille. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 100. Beberapa metode dan alat bantu komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran yaitu membaca gerak bibir, alat bantu dengar dan bahasa isyarat, jadi yang bukan adalah huruf Braille. Soal ke-33. Di manakah letak otak tengah dan medula oblongata? A dan G. B, D dan F. C, B dan E. D, C dan A. Jawabannya adalah B, D dan F. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 53, terdapat poin bagian otak dan fungsi utamanya. Kalian harus mempelajari dan menghafalnya, ini salah satu soal yang sering keluar waktu ujian. Lanjut soal ke-34. Untuk pengguna lumpuh air disiramkan dari sisi A. Dari sisi sehat ke sisi sakit. B. Dari kepala ke seluruh tubuh. C. Dari ujung jari pengguna kemudian secara perlahan hingga ke seluruh tubuh. D. Dari bahu, sisi sakit kemudian sisi yang sehat. Jawabannya adalah A. Dari sisi sehat ke sisi sakit. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 190. Untuk pengguna yang lumpuh air disiramkan dari sisi sehat ke sisi sakit. Lanjut soal ke-35. Area otak besar yang berfungsi mengatur penglihatan adalah A. Lobus frontal. B. Lobus parietal. C. Lobus temporal. D. Lobus occipital. Jawabannya adalah D. Lobus occipital. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 47, tentang fungsi otak. Kalian semua harus mempelajari ini, soal ini sangat sering keluar di ujian SSW Keigo Bahasa Indonesia. Soal ke-36. Penyakit cerebrovaskular ditandai dengan gejala A. Demam, batuk dan dahak. Anoreksia. B. Anoreksia, sakit perut dan mual. C. Sakit kepala, mual dan muntah. Gangguan kesadaran dan gangguan pernapasan. Gangguan sensorik. D. Punggung membulat, tinggi badan menyusut, nyeri pinggang, tulang. Jawabannya adalah C. Sakit kepala, mual dan muntah. Gangguan kesadaran dan gangguan pernafasan. Gangguan sensorik. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia, halaman 76 tentang penyakit cerebrovaskular. Soal ke-37. Supaya terjalin kerjasama yang baik antara tim, dalam melakukan perawatan lansia, sebagai staf perawat lansia harus mencatat kondisi pengguna, tindakan pengguna, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan catatan perawatan lansia yang tepat adalah A. Tidak perlu mencatat uraian 5W1H, karena informasi sudah tersimpan di memori. B. Karena bisa menyelesaikan masalah sendiri, tidak harus melakukan pelaporan, menghubungi dan berdiskusi dengan tim. C. Mencatat setelah beberapa hari kejadian berlalu. D. Mencatat fakta subjektif dan fakta objektif.
Jawabannya adalah D. Mencatat fakta subjektif dan fakta objektif. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 116, tentang dasar dalam penulisan catatan perawat lansia. Soal ke-38. Hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan demensia antara lain: A. Menerima perkataan dan tindakan pengguna tanpa membantahnya. B. Mendengarkan keluhan lansia lalu mengatur semua aktivitas hidupnya sesuai pilihan perawat. C. Menyampaikan sesuatu dengan kata-kata panjang. D. Memindahkan barang dan mengatur ulang ruangan tanpa diketahui. Jawabannya adalah A. Menerima perkataan dan tindakan pengguna tanpa membantahnya. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 95, tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan demensia. Kalian semua harus mempelajari ini karena biasanya akan keluar waktu ujian. Lanjut soal ke-39. Ada beberapa jenis kekerasan terhadap lansia, manakah yang termasuk pengabaian perawatan lansia? A. Mengatakan hal-hal yang kasar. B. Memukul tubuh lansia. C. Tidak memberi makan. D. Mencuri uang lansia. Jawabannya adalah C. Tidak memberi makan. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 18. Tidak memberikan makan merupakan salah satu jenis kekerasan berupa pengabaian terhadap lansia. Lanjut soal ke-40. Salah satu jenis kekerasan terhadap pengguna. A. Mengunci kamar dan mengurung pengguna di dalamnya. B. Mengabaikan perawatan lansia. C. Pemberian obat psikotropika. D. Memasang sabuk penahan sehingga pengguna tidak bisa bangkit. Jawabannya adalah B. Mengabaikan perawatan. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 18. Materi ini sering keluar waktu ujian, soalnya pun bisa berbeda-beda, kalian semua harus mempelajari dan menghafalnya. Soal ke-41. Menurut psikolog Maslow, kebutuhan manusia terdiri dari 5 tingkatan. Makan dan tidur masuk ke dalam. A. Kebutuhan keamanan. B. Kebutuhan pengakuan. C. Kebutuhan sosial. D. Kebutuhan fisiologis. Jawabannya adalah D. Kebutuhan fisiologis. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 45. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan dibagi menjadi 5 tingkatan. Contoh soal tentang hierarki Maslow biasanya keluar pada saat ujian. Kalian semua harus mempelajari dan menghafalnya. Soal ke-42. Yang termasuk etika profesi staf perawat adalah A. Perawat lansia mengusahakan orang yang dirawatnya mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri dan melakukan tanggung jawab dengan jujur. B. Perawat lansia tidak boleh membocorkan tentang rahasia saat melakukan tugas tanpa alasan yang benar, namun boleh saat sudah tidak menjadi pekerja Kaigo. C. Staf perawat diperkenankan membicarakan dengan orang lain tentang informasi pengguna. D. Perawat Kaigo menerima kebutuhan murni pengguna dari sudut pandang yang mendukung kehidupan dan menyadari bahwa pekerjaan ini memiliki peran penting. Jawabannya adalah A. Perawat lansia mengusahakan orang yang dirawatnya mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri dan melakukan tanggung jawab dengan jujur. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 18, tentang etika staf perawat lansia. Lanjut soal ke-43. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan bantuan berpindah menggunakan kursi roda. A. Sebelum mulai, tidak perlu melihat ekspresi wajah pengguna, kondisi kesehatan atau ada eliminasi atau tidak. B. Sekalipun kursi roda tidak sedang dinaiki tidak perlu mengaktifkan rem saat berhenti. C. Perlu memeriksa kursi roda seperti baut atau mur yang kendor pada saat pengguna menaiki kursi roda. D.
Jika tekanan udara dalam roda rendah tidak akan membahayakan pasien pada saat menaiki kursi roda. Jawabannya adalah C. Perlu memeriksa kursi roda seperti baut atau mur yang kendor pada saat pengguna menaiki kursi roda. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 37, tentang hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kursi roda. Soal ke-44. Pernyataan yang benar mengenai tulang belakang adalah A. Terdapat tulang kranium. B. Pusat semua pengaturan kegiatan. C. Secara fisiologis membentuk huruf S. D. Tersusun atas quadriceps. Jawabannya adalah C. Secara fisiologis membentuk huruf S. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 56. Tulang belakang secara fisiologis membentuk huruf S. Soal ke-45 yang merupakan soal terakhir dari simulasi ujian SSW Kaigo Bahasa Indonesia. Urutan berjalan saat menaiki tangga yang benar adalah A. Saat menaiki tangga, sisi sehat, tongkat, sisi sakit. B. Menaiki tangga, tongkat, sisi sehat, sisi sakit. C. Menaiki tangga, tongkat, sisi sakit, sisi sehat. Jawabannya adalah B. Menaiki tangga, tongkat, sisi sehat, sisi sakit. Penjelasannya terdapat di buku SSW Kaigo Bahasa Indonesia halaman 135. Soal seperti sangat sering sekali keluar waktu ujian, kalian semua harus mempelajari dan menghafalnya. Arigato gozaimasu minasan, yang sudah setia menonton video dari part 1 sampai part 4 ini. Untuk minasan yang saat ini akan menghadapi ujian SSW Kaigo Bahasa Indonesia, kuncinya adalah kalian harus sering banyak membaca modul dan menghafalnya. Soal SSW Kaigo Bahasa Indonesia terdiri dari 45 soal. Bagi yang belum punya modulnya bisa tulis emailnya di kolom komentar, nanti saya akan share. Untuk mendukung terus channel ini jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari Nihongo TV.